Yakin kalau nasi yang bikin kamu gemuk, kamu diabetes? Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan ini adalah awal tahun 2023. Saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga tidak telat ya. Oke, semoga tahun ini semua resolusi Anda yang sudah Anda rencanakan sebelumnya bisa tercapai semuanya. Oke, jadi siapa di sini yang resolusinya ingin diet, ingin menurunkan berat badan, ingin membentuk tubuh yang ideal? Kemudian ada juga yang saya pokoknya tahun ini tidak makan nasi, pokoknya tidak makan tepung, tidak makan mie, tidak makan apapun lah gitu. Ya. So, pada video kali ini saya akan bahas tentang nasi lagi. Karena belakangan ini lagi heboh nih kalau nasi ini lagi dikambing hitamkan. Ada yang bilang karena bisa menyebabkan gemuk, bisa menyebabkan diabetes, nasi itu toksin lah. Jadi di video kali ini kita akan bedah tentang nasi. Jadi kalau bicara nasi tidak ada habis-habisnya karena nasi merupakan makanan pokok orang-orang di Asia, terutama di Indonesia ya. Termasuk saya salah satu penggemar nasi putih. Oke. Jadi kalau bicara nasi kita bagi dulu ya. Nasi dibagi menjadi dua besar, yang refinate atau refinasi, yang kedua non refinasi. Jadi nasi putih ini sebenarnya kalau dengan nasi coklat, beras coklat itu sebenarnya satu orang tua atau berasal dari tanaman yang sama, hanya beda pemrosesan. Nah, kalau yang nasi putih ini kan sudah direfinasi nih, sudah diproses sedemikian rupa. Jadi dari gabah, kemudian sekamnya sudah tidak ada, ya dibuka ya, kemudian dipoles lagi, jadi breadnya dan germnya hilang. Anda bisa lihat gambarnya di sini. Sedangkan yang non refinasi kayak beras coklat, itu dia merupakan whole grain rice, jadi dia masih utuh. Ya, jadi kalau kita di Indonesia bilang kulit arinya masih ada atau dedeknya masih ada, apa ya, dedek bekatulnya masih ada. Nah itu mengandung sedikit protein, kemudian ada mineral, ada vitamin ya, terutama vitamin B6. Kemudian beras-beras lainnya seperti beras merah, beras hitam. Nah beras merah ini dia ada pigmennya sehingga dia memberikan warna merah marun. Kemudian beras hitam dia ada pigmennya juga, ada antioksidannya juga, antosianidin yang memberikan dia warna hitam atau warna ungu. Nah kalau kita lihat sejarahnya, beras hitam ini sebenarnya pada zaman dulu dibudidayakan untuk keluarga kerajaan. Makanya disebut juga forbidden rice kalau Anda pernah baca ya. Oke, sekarang apakah benar nasi putih ini yang bikin kita gemuk, nasi putih ini yang bikin kita obesitas, nasi putih penyebab macam-macam penyakit? Oke, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Di video kali ini saya akan mengajarkan Anda bagaimana caranya. Jadi buat pecinta nasi putih yang tidak suka jenis nasi lainnya, termasuk saya juga, ya. Sebenarnya kalau kita mau dapat manfaat lebih ya silakan Anda bisa beli yang warna hitam misalnya. Tapi kan setiap orang berbeda-beda karena alasan rasanya. Saya lebih suka rasa nasi putih. Dan nasi putih kan masih banyak lagi nih. Ada yang dari India, ada yang dari Jepang. Jadi kalau Anda lihat yang India, ada jasmine rice, kemudian ada basmati, dia lebih kurus-kurus, lebih panjang. Kalau yang dari Jepang, kalau Anda makan sushi, itu dia bentuk berasnya, bentuk nasinya lebih bulat, lebih pendek, ya kan? Lebih tebal. Nah itu pun nasi putih aja bervariasi. Nah dari segi rasa, saya lebih suka nasi putih dibandingkan nasi lainnya. Boleh Anda campur juga. Kemudian buat orang-orang yang misalnya di tempat tinggalnya tidak ada nasi hitam, tidak ada nasi merah misalnya, atau tidak ada nasi coklat, cuman adanya nasi putih. Nah, caranya bagaimana? Jadi di sini saya akan ceritakan caranya. Kalau kita berdasarkan acuan piramida makanan yang dari guideline Amerika ya, yang selama ini beredar, coba Anda lihat yang paling bawah itu apa? Ya, karbohidrat kan? Entah itu nasi, jagung, roti, mie. So, sebenarnya bukan itu lagi yang paling bawah. Mungkin dulu kalau Anda pernah belajar 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak berlaku lagi. Kemudian piramida makanan yang seperti ini pun saya rasa saya tidak cocok lah untuk saat ini. Dan di Amerika sendiri yang mengeluarkan guideline ini, 40% penduduknya mengalami obesitas, hampir 40%. Dan di sana obesitasnya bukan 90 kilo, 98 kilo, enggak. Obesitasnya benar-benar obesitas. Jadi berat badannya itu bisa 150 kilo ke atas. Benar-benar besar sekali. Dan itu meningkat pesat ya dari sekitar 15-10 tahun terakhir ini. Kenapa? Karena pola makannya tadi. Apakah nasi putih yang menyebabkan itu semua? Oke, sekarang kita lihat. Sumber karbohidrat bukan cuma nasi putih.
tepung-tepungan, mie, biskuit, kue, puding, termasuk gula-gulaan itu adalah sumber karbohidrat. Ketika Anda mengkonsumsi nasi, Anda tidak mengkonsumsi nasi sendirian. Tapi ketika Anda mengkonsumsi roti, misalnya roti tawar, banyak dari kita yang mengkonsumsi roti tawar sendiri aja. Jadi cuma makan roti tawar sama misalnya minumnya teh manis hangat, atau sama kopi, misalnya kopi manis. So, jadi ini berkaitan dengan indeks glikemik ya. Kalau saya sebutkan nasi putih dan makanan jenis karbohidrat yang lainnya, mungkin sama-sama indeks glikemiknya tinggi. Jadi ini adalah piring makan yang saya berikan kepada Anda. Nanti Anda bisa lihat gambarnya di sini. Coba Anda lihat, porsi karbohidratnya atau whole grain-nya itu hanya 1/4 piring. Ya. Sedangkan porsi sayurnya Anda lihat jauh lebih banyak. Ya, mungkin selama ini kalau Anda yang ngambil makanan, apalagi kalau lagi ada pesta, tidak mau rugi, Anda ngambil, wah nasinya banyak nih. Apalagi ada beberapa rumah makan atau restoran yang nasi putihnya all you can eat. Ya, anak-anak kosan, saya juga pernah ngekos dulu, karena tidak mau rugi, ambil nasinya yang banyak nih. Ya, nah percayalah bahwa semakin bertambahnya usia, semakin usia lanjut, Anda tidak membutuhkan jumlah karbohidrat yang banyak lagi. Beda dengan anak-anak yang masih masa pertumbuhan lari-lari gitu. Ketika Anda makan, semua jenis karbohidrat akan diubah menjadi energi. Ya, mulai dari nasi, mie, roti, kue, jajanan pasar kan kebanyakan karbohidrat. So, ketika Anda mengkombinasikan nasi ini dengan makanan yang lainnya, memang kalau kita makan nasi putih sendiri, indeks glikemiknya dia termasuk golongan yang tinggi. Tapi ketika kita mencampur nasi ini dengan misalnya sayur, ada proteinnya, kemudian kita berikan lemak yang baik, indeks glikemiknya akan turun dong, ya, karena ada seratnya. Walaupun Anda tidak mengkonsumsi nasi hitam tadi atau nasi coklat tadi. Tapi ketika Anda bisa mengkonsumsi nasi hitam dengan sayur-sayuran lengkap, ada proteinnya, itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau tidak pun, tidak masalah selama Anda bisa memodifikasi apa yang ada dalam piring Anda. So, misalnya nasi Anda warna putih nih. Nah, buatlah sayurnya berwarna-warni. Ya, saran saya adalah kalau bisa 3 sampai 5 warna. Mungkin kalau bisa lebih, itu jauh lebih bagus. Ya, jadi sertakan juga sayur yang masak dan sayur yang dimakan mentah. Kenapa ada yang dimakan mentah? Karena enzimnya masih hidup. Kita dulu pernah belajar kalau enzim ini dipanaskan, makanan dipanaskan, enzimnya akan rusak. Nah, ketika Anda kombinasikan seperti ini, so tubuh Anda akan lebih banyak mendapatkan nutrisi. Mungkin ada yang masih beranggapan kalori di atas segalanya. Kalori itu lebih penting dalam hal untuk diet. Saya bisa bilang bukan kalori yang nomor 1. Yang nomor 1 adalah apa yang ada dalam piring Anda. Anda bisa mendapatkan kalori yang defisit dari hanya memakan mie instan saja. Anda bisa mendapatkan kalori yang defisit dari hanya memakan kue saja. Ya kan? Tapi nutrisi yang dibutuhkan tubuh Anda bukan hanya kalori dari karbohidrat, tapi dari berbagai macam nutrisi. Ya, oke. Kemudian penyebab kegemukan itu juga ya tadi karena pola makan ya. Yang pertama karena pola makan. Kalau Anda sudah mengatur dalam piring Anda karbohidratnya tadi yang 1/4 tadi, kemudian diatur proteinnya, kemudian jumlah sayurnya lebih banyak, saya yakin pasti tubuh Anda akan menjadi ideal. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Nah ini banyak nih yang suka nawar nih, dok, boleh nggak saya nggak usah olahraga, pokoknya saya kurangi makan aja. Ingat, tubuh Anda ini ibarat kayak mesin di dalamnya itu harus dipanaskan gitu. Ya, so tubuh kita didesain untuk selalu bergerak. Jadi pada saat dulu zaman manusia masih belum punya kendaraan seperti saat sekarang, manusia selalu bergerak. Dan pada zaman itu yang kegemukan tidak banyak. Kemudian, mungkin untuk diabetes, Anda bisa tonton video-video saya sebelumnya tentang diabetes. Dan jika ingin dibahas lebih lengkap, saya akan bahas di video selanjutnya. Untuk kali ini saya akan bahas tentang nasi putih. Jadi sudah terjawab ya. Jadi jangan kambing hitamkan nasi putih. Anda makan nasi putih pun tetap Anda bisa mendapatkan berat badan yang ideal dan tetap bisa sehat selama Anda makan nasi putih dengan apa yang lainnya. Jadi dalam satu piring itu bukan hanya nasi putih. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa Anda mengerti. Sampai jumpa. Salam hebat luar biasa. So, pada video kali ini saya akan bahas tentang nasi lagi. Karena belakangan ini lagi heboh nih. Kalau nasi ini lagi dikambing hitamkan. Ada yang bilang karena bisa menyebabkan gemuk, bisa menyebabkan diabetes, nasi itu toksin lah. Jadi di video kali ini kita akan bedah tentang nasi. Oke.
Jadi kalau bicara nasi, kita bagi dulu ya. Nasi dibagi menjadi dua besar, yang refinate atau refinasi, yang kedua non-refinasi. Obesitasnya benar-benar obesitas. Jadi berat badannya itu bisa 150 kilo ke atas. Benar-benar besar sekali. Apakah nasi putih yang menyebabkan itu semua? Karbohidratnya tadi yang 1/4 tadi, kemudian diatur proteinnya, kemudian jumlah sayurnya lebih banyak. Saya yakin pasti tubuh Anda akan menjadi ideal.